Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab hanya Tuhan yang memelihara hidup kami. Sebab hanya Tuhan yang memberkati setiap langkah kami. Sebab oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah setiap tanah hati kami ini Engkau bentuk menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih kebenaran firman yang disampaikan hari ini bisa menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi bagi semua orang yang mendengarkan. Urapi setiap kami Tuhan. Ibadah hari ini milik-Mu, biarlah Engkau saja yang dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman sama-sama berkata, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tanganmu, jemaat Tuhan yang diberkati luar biasa hari ini. Baik, seberapa banyak dari kita yang tahu bahwa kita diberkati? Boleh angkat tangannya? Yang tahu? Oke, yang tahu jenis berkatnya? Jenis berkat yang ada di dalam kehidupan kita, ada yang tahu? Oke. Nah, hari ini tema saya adalah blessed. Blessed artinya diberkati. Banyak orang di dunia ini, banyak orang percaya, tahu, sadar bahwa dirinya itu diberkati. Tapi tidak semua orang yang diberkati itu bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan untuk kehidupannya. Jadi hari ini saya tidak mau membawakan sharing yang berat-berat. Saya akan membawakan sharingnya ringan saja dan tidak akan terlalu banyak berkhotbah, tapi saya hanya membagikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan. Jadi tema ibadah hari ini, tema khotbah adalah blessed is given the gift to enjoy. Tuhan itu selalu menyediakan untuk kita paket komplit. Tuhan tidak pernah menyediakan kita paket, ibaratnya kita beli ayam di KFC dibilang paket komplit tapi nasinya setengah. Atau ayamnya tulang aja gitu, tulang yang dibalut dengan tepung, tidak gitu. Kalau di dunia saja disediakan komplit, ketika dituliskan di situ komplit, apalagi dengan Tuhan. Next, kita akan mulai dengan ayat. Oh iya, ada pointer ya. Maaf lupa. Oke. Kita akan mulai dengan ayat, kita baca bersama 3, 2, 1. Perhatikanlah apa yang pernah aku lihat adalah baik dan pantas bagi seseorang untuk makan dan minum serta menikmati segala hasil jerih lelah yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya di bawah matahari yang telah diberikan Elohim kepadanya sebagai bagiannya. Sekarang saya mau kita fokus kepada tulisan yang warna merah. Di sini dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 adalah baik dan pantas bagi seseorang untuk makan, minum, serta menikmati segala hasil jerih lelah yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya di bawah matahari. Kita semua pasti sudah berjerih lelah di sini. Ada yang bekerja sebagai pengusaha, ada yang bekerja sebagai pegawai di pemerintahan, ada juga yang bekerja sebagai entrepreneur, ada yang masih jadi siswa, ada yang jadi wakil kepala sekolah seperti teman saya yang tadi nge-WL di depan. Kita semua berjerih lelah, apapun itu bentuknya. Jadi adalah baik dan pantas. Gak salah kalau kita ingin menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya. Dan tidak hanya itu, karena kenapa kita harus menikmatinya? Karena itu telah diberikan Elohim kepada kita sebagai bagian kita. Jadi dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhan itu ada hubungan timbal balik, sebab dan akibat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Amsal atau Mazmur, pasti bisa menangkap bahwa apa yang kita lakukan akan membawa dampak sebaliknya dalam hidup kita. Di perjanjian lama seperti itu, di perjanjian baru pun seperti itu. Jadi kita tidak boleh menahan untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan buat kehidupan kita. Oh, next. Multimedia next. Oke. Bagian selanjutnya, ini adalah
Loh, hilang. Oke, bagian selanjutnya itu adalah penjabaran tentang berkat dan bagaimana cara menikmati berkat itu. Jemaat Tuhan bisa lihat di sini bahwa berkat itu adalah karunia Elohim. Berkat itu bukan hasil usaha kita, tapi Tuhan yang memberikan itu kepada kita sebagai reward. Kalau kita kerja bagus di dalam satu perusahaan atau apapun itu pekerjaan kita, pasti kita akan dapat reward dalam bentuk uang, dalam bentuk promosi, dalam bentuk pandangan positif dari orang lain di sekeliling kita. Itu reward dari manusia. Tuhan memberikan kita reward lebih dari itu. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan harta dari hasil kerja kita, saudara. Tuhan itu juga memberikan karunia untuk menikmatinya. Banyak orang di dunia ini yang hasil penghasilannya itu 2 digit, more than enough untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Tapi dia tidak merasa cukup dengan itu. Dia selalu merasa, apa ya yang kurang di hidup saya? Kok saya nggak bisa 100% happy untuk menikmati itu? Tapi ada juga orang yang bahkan dalam satu hari belum tentu dia bisa dapat 10.000. Tapi dia bisa selalu tersenyum ketika menerima berkat dari Tuhan. Saya berani berbicara seperti ini karena saya sudah bertemu banyak orang, bertemu banyak sekali saksi-saksi iman, orang-orang yang hidup di dalam rasa syukur, orang-orang yang hidup dalam kelimpahan iman, sekalipun mereka miskin materi, tapi mereka berlimpah dalam iman. Dan mereka gifted how to enjoy their blessing. Dan kita menikmati jerih payah itu adalah bagian dari kehidupan kita, itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, saudara. Karena percuma di rekening kita ada 271 triliun, tapi kita tidak bisa menikmati itu semua. Percuma kita punya rumah mewah, mobil banyak, emas berapa ya, 500 kilogram, bukan gram lagi. Tapi kita tidak bisa menikmati itu, kita tidak tahu how to spend it, how to enjoy it. Percuma toko kita, kios kita, usaha kita itu punya 2.000 cabang di seluruh Indonesia Raya, tapi kita tidak bisa menikmati berkat itu. Dan di sini ditulis bahwa orang bisa memiliki banyak hal, tapi dalam hatinya kosong. Kira-kira apa yang membuat hatinya kosong? Kira-kira apa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia punya banyak uang tapi hatinya kosong? Ya, karena dia tidak memandang Yesus dalam hidupnya. Dia tidak menyadari bahwa Yesus itu penting gitu. Sebenarnya ini sering gitu dimiliki orang-orang yang tidak pernah merasa cukup. Dia selalu merasa kurang gitu. Padahal Tuhan sudah kasih berkat itu dalam hidupnya. Tapi karena dia terlalu sibuk untuk mengumpulkan, dia sampai lupa untuk menikmati hasilnya. Dia sampai lupa minum dari bejana buah anggurnya yang sudah terfermentasi dengan baik itu. Dia fokus untuk menghasilkan anggur terbaik, dia fokus untuk membuat bergalon-galon, berliter-liter anggur terbaik, tapi dia sendiri lupa untuk menikmati hasil yang dia buat. Dan terkadang manusia zaman sekarang itu salah kaprah ketika kita bilang, kamu harus kerja keras. Ini saatnya kamu menikmati. It's time for you to enjoy your effort. It's time for you to enjoy your blessing. Tapi banyak orang yang salah untuk menikmati itu. Kadang dia menikmati itu atau menghabiskan hartanya itu dengan hidup boros atau berfoya-foya. Ada banyak orang di dunia ini, tapi tidak yang ada di dalam gedung ini. Karena kita semua orang yang bisa menikmati berkat dengan hikmat yang baik. Amin. Tuhan ingin kita menikmatinya itu dengan bersuka cita dalam bagian yang Elohim percayakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seberapa pun yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, enjoy. Gak salah loh untuk menikmati berkat Tuhan. Sekalipun berkat yang kita sadari sekarang itu hanya waktu bersama dengan keluarga, enjoy. Gak salah. Dalam bahasa Inggris, itu ada 2 kata yang menggambarkan kata cukup.
Yang pertama itu adalah enough, yang sering kita dengarkan, enough itu. Tapi ada satu kata lagi yang saya suka saudara, itu adalah content. Itu another level of enough. Kalau enough, itu kita hanya merasa cukup saja. Apa yang kita mau tersedia dan itu cukup, that's enough. Tapi kalau content, kita merasa kita memilikinya itu bukan hanya cukup, tapi sepenuhnya itu kita miliki. You gain everything, all, semuanya. Kita mempunyai semuanya secara berkecukupan, berkelimpahan, dan tidak akan pernah habis. That's the meaning of content. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak hanya cukup, tapi berkelimpahan, dan kita harus bisa menikmati itu. Next. Nah, ini adalah kehidupan yang seimbang, saudara. Yang pertama, ini saya buat 2 perbandingan, hidup yang menikmati berkat dan hidup yang tidak menikmati berkat. Hidup yang menikmati berkat, itu dia akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Dia akan menghargai setiap hasil kerja, kecil maupun besar sebagai anugerah dari Elohim. Dan dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya, di situ akan selalu ada yang namanya damai sejahtera. There is always peace dimanapun dia berada. Saya dulu pernah, sebelum di Jakarta, saya bekerja di Palangkaraya, saya bekerja di sebuah NGO juga, 3 tahun ada di sana, semuanya terasa damai. Tapi pada saat tahun ketiga, saya mulai merasa, oke, ini sepertinya there is no peace, sudah tidak ada lagi kedamaian dalam hati saya untuk terus berada di sini. Dan saya cuma doa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan taruh saya di tempat yang tepat, yang ketika saya jalani itu membawa damai sejahtera, dan juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya tidak tahu tempatnya di mana, tapi saya percaya Tuhan akan tuntun saya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan akhirnya bawa saya ke kota ini, ditempatkanlah ke tempat yang membuat saya bisa happy setiap hari, sekalipun banyak tekanannya di kantor karena harus melayani banyak orang, tapi selalu ada damai sejahtera. Karena itu adalah panggilan Tuhan. Jadi ketika kita bisa menikmati berkat, pekerjaan itu adalah berkat saudara, itu harus ada damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera, itu kita tidak gelisah dengan apa yang belum kita miliki. Tapi kita merasa puas dengan bagian yang diberikan Elohim. Puas itu bisa dikatakan manusia itu akan selalu merasa, saya kurang puas. Apalagi kalau orangnya ambisius. Orangnya selalu ingin kasih yang terbaik, enggak mau kalah dari orang lain. Dan saya orang yang ambisius. Saya selalu mau jadi yang nomor 1 pokoknya. Apapun yang terjadi saya harus nomor 1. Bahkan ketika lomba apapun saya harus ada juara. Apapun itu yang penting harus bawa pulang piala. Apapun itu. Nah, orang ambisius pun kalau dia sudah in Christ, dia pasti akan punya barrier-nya. Dia akan punya batasannya. Dia akan ambisius, dia akan memberikan effort lebih dalam segala hal, dia akan berusaha untuk excellent, tapi tidak melewati batas. Karena dia sudah menyadari, dia sudah diberkati dan diberikan bagiannya oleh Elohim. Dan juga orang yang hidupnya menikmati berkat, itu dia punya relasi yang sehat. Dia bisa menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas iman. Komunitas iman itu seperti kita di dalam gereja ini. Lalu ada keseimbangan hidup. Nah ini dia, balance. Mungkin ini kata yang sering kita dengar ya di dunia zaman sekarang, work-life balance. Bekerja, hidup, seimbang. Antara pekerjaan dengan kehidupan kita sehari-hari seimbang. Kita excellent di tempat kerja, kita excellent di gereja, kita excellent juga dalam karakter kita sehari-hari. Bekerja itu dengan sungguh-sungguh, lalu beristirahat dan merayakan berkat dengan hati yang gembira. Nah ini susah ini. Apalagi kalau yang kerjanya non-stop ya Bapak Ibu Saudara, yang kerja ikut orang maupun yang punya usaha sendiri, ini yang sangat susah untuk istirahat. Padahal istirahat itu juga bagian dari berkat Tuhan loh.
ketika kita punya waktu untuk sekedar rebahan, tutup mata, power nap kalau bahasa orang-orang corporate ya, yang cuman tidur sebentar gitu di meja. Kalau Bapak Ibu sering nonton TikTok, pasti sering lewat itu kehidupan orang-orang yang kerja di SCBD, yang di tempat-tempat yang corporate benar-benar wah strict sekali gitu kerjanya. Pasti akan kelihatan betapa mereka sangat mensyukuri waktu istirahat yang mereka punya. Ada yang rebahan, matikan lampu, telungkup di meja gitu. Mereka berusaha untuk beristirahat dan itu tidak semua orang bisa punya. Lalu kita ke poin selanjutnya yang hidup tidak menikmati berkat. No, jangan di next. Orang yang tidak menikmati berkat itu adalah orang yang tidak pernah puas, saudara. Dia selalu merasa kurang meskipun sudah memiliki banyak hal. Always feel empty, selalu merasa kurang dan selalu ingin mencari lebih dan lebih lagi. Dan itu yang membuat dia lelah, bukan hanya secara fisik, tapi dia bisa jadi juga lelah secara mental. Lalu dia juga tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Kekayaan yang dia punya itu tidak membawa sukacita, tapi justru membawa beban pikiran dan takut kehilangan. Lalu ada juga yang mengabaikan relasi. Nah ini kebalikan dari relasi yang sehat. Kalau kita bisa menikmati berkat, kita bisa membaur dengan orang lain. Kita tidak akan keep itu untuk diri kita sendiri. Kebalikannya, orang yang tidak menikmati berkat, dia akan lebih sibuk untuk mengejar harta sampai lupa kebersamaan dengan keluarga dan orang terkasih. Orang-orang seperti ini biasanya berangkat kerja dari rumah itu jam 7, lalu pulang jam 10 malam. Jadi dia sampai rumah, orang rumahnya udah tidur. Udah gak ada waktu untuk say hi, gak ada waktu untuk say hello, seperti itu. Saya juga waktu itu pernah tinggal bersama sepupu saya, dia kerja di corporate, pagi dia berangkat, saya masih tidur, dia pulang, saya sudah tidur. Jadi sekalipun serumah, kami tidak menyapa satu sama lain dan relasi kami tidak berjalan dengan baik. Itu yang namanya cannot enjoy gitu. Seems enjoy but not really enjoy. Ketidakseimbangan, bekerja tanpa henti tapi tidak pernah tenang, punya harta tapi tidak bisa menikmatinya. Jadi jemaat Tuhan, sebenarnya inti dari khotbah saya hari ini, bukan khotbah, sharing saya hari ini itu adalah bagaimana kita semua yang hadir di tempat ini bisa menyadari seberapa diberkatinya sih kehidupan kita dan bagaimana kita bisa punya hidup yang seimbang supaya hari-hari hidup kita tidak merasa exhausted atau merasa capek terus, merasa kurang terus, merasa depresi terus gitu kan. Next. Nah ini ada dua orang ilustrasi. Ini saya buat menggunakan bantuan AI karena saya tidak pintar membuat ilustrasi, tapi ini cukup mewakili. Ilustrasinya saya akan bacakan. Ada dua orang sahabat lama yang bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Orang pertama itu adalah seorang pengusaha sukses. Hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi ketika mereka berbincang, ia mengeluh. Keluhannya adalah, aku punya segalanya, tapi aku jarang tidur nyenyak. Aku tahu, aku takut usahaku bangkrut. Aku khawatir, orang hanya mendekatiku karena hartaku. Bahkan aku jarang duduk makan malam bersama keluargaku. Rasanya aku lelah terus tapi tidak bisa berhenti bekerja. Ini adalah tipikal manusia yang banyak sekali ada di zaman ini. Punya semuanya tapi penuh dengan ketakutan. Saking banyak yang dia punya, dia sampai bingung gimana cara nge-keep itu supaya aman gitu. Itu yang bikin dia gelisah dan gelisah. Lalu sahabatnya orang kedua itu hidup sederhana sebagai pegawai biasa. Rumahnya kecil, tabungannya tidak banyak, namun ia bercerita dengan wajah berseri. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk keluargaku. Setiap malam aku bisa bersama istri dan anak-anak. Kami sering tertawa bersama, saling mendoakan sebelum tidur. Aku tahu semua ini adalah bagian yang Tuhan percayakan kepadaku dan aku bersyukur bisa menikmatinya. Orang yang kedua, ini adalah manusia langka, saudara. 1 di antara 1000 kayaknya. Yang dia bisa tahu bahwa waktu untuk bersama keluarga, momen untuk tertawa bersama keluarga itu adalah
bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga pasti tahu nikmatnya setelah kita capek bekerja, itu bisa punya momen untuk sharing di meja makan bersama dengan keluarga. That's the best moment of the days. Kita sudah capek di kantor atau dimanapun, di toko, di tempat usaha kita, menghadapi customer, menghadapi rekan kerja, menghadapi bawahan, kayak gitu, hari yang mantap gitu kan. Tapi ketika pulang di rumah, kita bisa punya kesempatan untuk bisa sekedar ngobrol dengan keluarga, gimana hari ini, gimana hari ini, gimana hari ini gitu. Saya bisa bicara seperti ini padahal saya tidak pernah mengalami itu ya, tapi saya menikmati hidup saya. I'm blessed to enjoy. Next. Nah, ini pesan untuk kita hari ini. Berkat sejati itu bukan hanya memiliki, tetapi kita diberi kuasa oleh Elohim untuk menikmatinya. Kita baca sama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Menikmati berkat berarti hidup dalam syukur, damai, dan sukacita atas bagian yang diberikan oleh Elohim. Next. Nah, kita baca sama-sama lagi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, 3, 2, 1. Dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mau Bapak Ibu Saudara selalu bersuka cita, selalu bersyukur dalam segala keadaan itu bukan saya, bukan Gereja YHS Jakarta, bukan istri, bukan bapak ibunya saudara saja, tapi Tuhan sendiri yang mau. Yang punya dunia ini mau kita selalu bersyukur, yang punya dunia ini mau kita bisa menikmati semua usaha dan pekerjaan kita. Yang punya dunia ini mau kita hidup dalam syukur, hidup dalam damai, dan hidup dalam sukacita. Ini deskripsinya, kita sudah bahas dari tadi, sebenarnya ini hanya penegasan saja, jadi kita bisa next. Oke. Ini adalah rekomendasi lagi dari AI. Kita sekarang hidup di zaman yang canggih, saudara. Jadi kita harus bisa memanfaatkan AI dengan baik, tapi tanpa mengurangi esensi dari sharing kita. Ini referensi apa aja sih yang bisa kita lakukan, everyday acts of enjoy. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi saya percaya setiap orang di sini punya versinya masing-masing. Jadi ini hanya referensi saja, siapa tahu bingung mulai dari mana gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah berhenti sejenak dengan syukur, awali atau akhiri hari dengan menyebutkan 3 hal yang patut disyukuri, kemudian kita cobalah untuk menikmati momen sederhana, ngopi, ngeteh gitu kan, lalu makan gorengan, terus yang paling simple, ketika saya dapat ini dari AI, saya renungkan lagi, betapa selama ini saya tuh sangat jarang untuk berjalan dengan santai. Sesimpel itu loh menikmati berkat, bisa jalan dengan santai, lihat kanan kiri, lihat langit, lihat orang, lihat siapapun yang ada di sekeliling kita. Ini hal yang sangat mudah, tapi tidak semua orang sadar untuk harus melakukannya. Dan ini berbagi dengan sesama, sisihkan waktu, perhatian, atau bahkan hal kecil untuk orang lain. Sukacita akan berlipat ganda saat dibagikan. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu tepatnya, Pastor Petrus minta saya untuk buat banner makan gratis. Wah, itu dalam hitungan menit bannernya selesai. Karena saya senang gitu kan, finally YHS Jakarta melakukan ini gitu. Ini sudah kayak udah dari lama gitu kan sebenarnya, tapi akhirnya terjadi gitu oleh karena anugerah Tuhan. Jadi sekalian saya promosikan ya Bapak Ibu, di belakang sana ada banner makan gratis bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menabur untuk memberkati orang-orang di sekitar wilayah ini, bisa scan QR code di sana dan bisa berbagi. Karena saya melihat, jujur ketika saya melihat video dokumentasinya, saya menangis Bapak Ibu, karena saya lihat yang datang itu bukan hanya ojol, tapi ada pemulung juga ya, ada pengamen yang bawa gitar, saya sampai zoom gitu videonya, saya lihat, wah gitu. Di kantor tiba-tiba orang bingung gitu lihat saya di meja tuh
nangis gitu. Kenapa gitu, ada masalah sama keluarga? Enggak, lihat ini, lihat video makan gratis gitu. Saya senang gitu melihat gereja melakukan bagiannya yang terbaik sebagai alat Tuhan untuk memberkati kehidupan orang lain. Dan saya percaya program ini akan terus berkelanjutan dan jadi berkat buat lebih banyak lagi orang di sekitar Sunter ini. Oke, kemudian merayakan relasi, luangkan waktu untuk tertawa. Coba kita semua tertawa, 1, 2, 3. Hahaha. Ini, rayakan relasi saudara, luangkan waktumu untuk tertawa, bahkan kalau cuma sebentar aja. Pasti dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu punya sosmed, kalau ada yang lucu gitu ketawa. Saya sering kalau ada yang lucu saya share DM ke Kak Yanti gitu kan. Terus dia kirim balasnya pakai stiker ketawa yang ada air matanya gitu. Dia ketawa, saya ketawa lagi gitu. Terus saya cari lagi yang lebih lucu, saya share lagi gitu. Lebih banyak emot ketawanya, makin saya share terus gitu. Kita harus berbicara dan hadir bersama keluarga, sahabat, dan komunitas. Lalu, nah ini juga, ini beristirahat dengan damai, rest in peace, tapi bukan, konteksnya bukan itu ya. Bukan itu konteksnya. Beristirahat dengan damai. Ketika kita meletakkan kepala kita untuk berbaring, ketika kita duduk, kita setidaknya mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena pasti ya, Bapak Ibu, kadang refleks kita sebagai orang yang sudah capek seharian bekerja, ketika rebahan, kata yang kita ucapkan adalah, aduh dulu, baru, nyamannya gitu. Kalau orang Kalimantan tuh gitu ngomongnya. Tapi biasanya yang keluar tuh kayak, capeknya gitu, tapi bukan malah, makasih Tuhan hari ini akhirnya selesai, akhirnya saya bisa istirahat gitu. Itu jarang dilakukan. Kadang saya bisa keceplosan juga, begitu sampai rumah, rebahan, gitu. Tapi terima kasih Tuhan, haduh dulu gitu. Dan sama juga kayak kalau kita makan gitu kan, kekenyangan, aduh kenyangnya gitu kan. Aduh banyaknya makanan, kenapa jadi logatnya begitu. Jadi itu refleks saya biasanya kalau ada makanan gitu kan, banyaknya pang gitu. Aduh gitu, bukannya aduh terima kasih Tuhan gitu, tetap ada aduhnya, terima kasih Tuhan ada makanan gitu. Jadi act of joy, act of grateful, act of menikmati berkat, itu tidak hanya melakukan hal-hal spektakuler, tapi ketika kita beristirahat mengucap syukur, ketika kita kenyang mengucap syukur daripada bilang gitu. Jadi mari kita coba praktekkan bersama-sama ya, pasti hidup kita akan terasa lebih enjoy. Dan bersukacita dalam bagianmu. Terima hari ini itu sebagai anugerah, jangan membandingkan dengan orang lain, tetapi nikmati apa yang sudah dipercayakan oleh Elohim. Kadang kita kayak, dia nggak pelayanan tapi kok bisa gajinya besar gitu, saya pelayanan tiap minggu, semua hal di gereja saya lakukan, bahkan kadang saya cuci piring kok gaji saya nggak naik-naik gitu. Itu kayak kadang, kayak misalnya ini Cihera yang selalu menyediakan makanan gitu kan untuk pembicara, itu toko orang cabangnya udah 100 di seluruh Indonesia, saya kok masih segini gitu. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, apapun itu, sekecil apapun itu yang kita punya, apapun yang kita pegang sekarang, kita akan selalu bisa melihat kalau ini yang terbaik. Berapapun nominal yang ada di slip gaji, berapapun penghitungan hasil kita akan selalu melihat ini yang terbaik. Ini yang Tuhan sediakan buat hidup saya dan saya mau mengucap syukur atas ini. Sekarang iPhone 17 Pro Max sudah keluar saudara. iPhone 17 Pro Max sudah keluar. Dan orang-orang seringkali itu, orang zaman sekarang ya, ada istilah namanya FOMO. Tahu FOMO ya, fear of missing out. Jadi dia sekarang masih pakai iPhone 12, nah itu saya. Masih pakai iPhone 12, kalau saya tidak tahu bersyukur, saya akan selalu sampai kalau bisa saya pakai pay later deh. Buat beli iPhone 17 yang basic pun ayo gitu, karena warnanya bagus, ada warna navy gitu kan. Tapi
karena saya sudah hidup di dalam Tuhan dan saya sudah tahu kalau apapun yang saya punya, ini hadiah loh dari Tuhan, ini anugerah dari Tuhan. Jadi saya harus belajar untuk merasa cukup. Saya akan ganti baru pada saat saya benar-benar butuh, pada saat itu benar-benar sudah rusak lagi gitu. Menahan diri itu susah saudara, mengucap syukur itu susah, tapi itu bisa kalau kita mau berusaha. Sedikit cerita, karena waktu saya masih ada. Saya dulu pertama kali kerja di Jakarta itu naik motor, butut banget motor saya. Yang kenal saya dari lama udah pasti tahu motor saya Mio Soul keluaran 2009. Itu aduh tarikannya udah gak karu-karuan lah pokoknya gak enak banget. Sampai suatu hari saya iseng lah buka Instagram lewat, ada iklan motor dijual, harganya masuk akal. Dan setelah lama mempertimbangkan, Tuhan apa saya FOMO ya mau ganti motor, apakah saya bla 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 bla. Tapi setelah saya perhitungkan lagi, kalau saya tetap mempertahankan motor saya yang saya kasih nama motornya Mimi karena dia Mio. Kalau saya tetap berangkat ke kantor pakai Mimi, saya kan tinggalnya di Gading Icon, kantor saya itu di Matraman yang dekatnya Menteng, itu tiap hari dalam 1 bulan itu nggak kehitung saya sudah habis berapa juta hanya untuk membetulkan si Mimi ini. Jadi suara dalam hati saya bilang, kamu kan punya tabungan, itu berkat dari aku, pakai, enjoy your blessing, use it, supaya bisa berangkat ke kantor itu dengan happy, pulang pun dengan happy. Biasanya saya kayak, pernah tuh satu hari di tanjakan, kalau Bapak Ibu tahu tanjakan yang dari arah Matraman ke Pramuka, kalau kita mau naik, motor saya pernah mati di situ saudara. Itu beberapa minggu, kelistrikannya tiba-tiba mati, fan beltnya putus, dan saya harus mendorong sampai nangis, Tuhan capek. Gitu. Terus dalam hati saya ada kayak suara, makanya enjoy your blessing. Dan akhirnya saya sekarang bisa pergi ke kantor naik motor baru namanya Bibi, karena dia Beat. Jadi saya bisa berangkat ke kantor dengan motor yang lebih layak. Waktu itu saya pergi ke rumah Kayanti ngantar sesuatu kan naik motor itu. Wah yo, barulah dia bilang gitu. Jadi akhirnya saya bisa punya motor baru karena saya berani untuk ambil langkah menikmati berkat itu. Next, Mulmet. Nah ini adalah beberapa contoh bagaimana cara kita bisa menemukan Tuhan dalam momen-momen yang sederhana. Ini bukan pakai AI, ini dari saya. Jadi kita bisa main game. Saya main game saudara, saya main PUBG Mobile. Itu salah satu cara saya untuk menikmati waktu yang Tuhan sediakan buat hidup saya. Lalu kalau di kantor kami itu ada rooftop, jadi kami dikasih kesempatan untuk menanam apapun yang kami suka. Saya suka jeruk nipis, jadi saya tanam pohon jeruk nipis. Kadang kalau saya pulang dari lapangan, pohonnya layu gitu, buahnya hilang gitu. Tapi saya tanam lagi, siram lagi. Lalu, dua ini dari saya nih. Lalu ini juga hal yang saya suka, ketika saya diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa pergi ke banyak tempat di seluruh Indonesia ini, bukan karena saya banyak uang, tapi karena anugerah Tuhan, yaitu untuk bekerja. Saya kadang sebelum pesawat itu landing saya sangat cengeng saudara, apalagi kalau saya baru pertama kali ke tempat itu, saya kadang menangis kayak, wah thanks God gitu. Dalam perjalanan pun saya bisa melihat karya Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Lalu ini mungkin orang-orang yang suka bowling ada, lalu ada mungkin cewek-cewek gitu kan, yang bisa me time, merawat diri, skincarean, spa, pijatnya di tempat ini ya, refleksi gitu kan. Lalu ada memasak, mungkin dalam memasak pun kita bisa kok menikmati Tuhan gitu. Bagaimana sih contohnya? Contohnya itu adalah ketika kita memasak kita bisa punya bahan yang lengkap. Kita mau bikin rawon, kluweknya ternyata nggak ada dijual di mana-mana gitu. Sedih kan? Tapi kalau ketika kita mau memasak semuanya tuh di kulkas ada gitu. Kita kepikiran mau masak apa, di kulkas ada gitu, dan itu kita bisa merasakan syukurnya.
Lalu ada olahraga, bulu tangkis, nanti habis ibadah ini ada bulu tangkis, mungkin ada yang mau menikmati berkatnya, bisa ikut main bulu tangkis juga, ini saya sekalian pengumuman tambahan ya. Lalu ada olahraga juga, makan semangka, berenang gitu kan, bikin kue, and so on. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menikmati berkat Tuhan. Next, slide terakhir. Ini, saya undang pemain musik tim PAW maju ke depan. Saya mau kita semua pulang dari tempat ini bawa sesuatu, saudara. Kalau sekarang saudara punya handphone atau nanti bisa dilakukan di rumah, pikirkan satu hal ini. Saya kasih PR untuk Bapak Ibu Saudara, mohon maaf saya kasih PR. Boleh minta tolong di list untuk minggu ini aja. Mau ngapain untuk menikmati berkatnya? What will you do to enjoy your blessing? 1 minggu dulu aja. Saya sudah mencoba ini saudara dalam 1 minggu ini, bagaimana caranya saya bisa menikmati berkat. Sedikit cerita, kemarin saya ikut lomba, di lomba antar NGO seluruh Indonesia. Lalu awalnya saya nggak mau diminta untuk jadi kapten tim masak gitu dari mewakili lembaga saya. Tapi saya buka lagi plan saya untuk menikmati berkat itu adalah menyalurkan hobi. Hobi saya adalah memasak. Jadi yang awalnya saya nggak mau, saya akhirnya mau untuk mengikuti lomba itu. Dan saya bersyukur, puji Tuhan kami kemarin menang, dan Tuhan lagi-lagi ketika kami menang itu saya ada suara dalam hati saya bilang, lihat kan gak ada salahnya loh untuk merencanakan menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh berdiskusi dengan pasangan, kalau yang sudah punya pasangan mungkin mau pergi ke pantai, mungkin mau bawa anak-anak jogging dan lain-lain. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menikmati berkat Tuhan. Ada amin? Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi, penyertaan-Mu segalanya bagi kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau enjoy your blessing in our lives. Kami tidak mau selalu merasa kurang. Kami tidak mau selalu merasa tidak cukup. Kami mau selalu merasa cukup, dan kami mau belajar untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kita nyanyikan dari awal saudara. Mari arahkan hati pada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Sebab hadir-Mu dalam hidup kami. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, yes. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lagi katakan anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin.
bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Mari sejenak saya ajak kita semua, mari kita ingat lagi semua berkat Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Mari kita ingat lagi seberapa diberkatinya kehidupan kita. Jangan fokus terhadap masalahmu, saudara. Yakin dan percaya ada Yesus yang sudah menyediakan yang terbaik. Mari saat ini syukuri setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Kami percaya keluar dari tempat ini ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami menjadi pribadi yang bisa menikmati berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Tidak peduli besar atau kecil berkat kami Tuhan, kami percaya kami diberikan anugerah bukan hanya untuk menerima, tapi menikmati setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji namamu Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya penyertaan anugerah, kuasa, dan pengurapan Tuhan tercurah penuh atas setiap kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan, oleh kebaikan-Mu, firman telah disampaikan, pesan yang memberkati kami. Kami memberikan untuk yang kedua kali di hari ini Tuhan, biar Kau mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Cek. Baik, tidak ada pengumuman sepertinya, mungkin ada pengumuman tambahan saja bahwa ada, bisa? Oh ya baik, kita akan menyaksikan YS News. Cek, baik, puji nama Tuhan. Siapa yang terberkati oleh apa yang disampaikan pada pagi siang hari ini? Dan ada pengumuman tambahan Bapak Ibu, bahwa nanti di pukul 2 siang akan ada IHS badminton ya, betul ya, pukul 2 siang bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung nanti boleh mempersiapkan diri, nanti berangkat bersama-sama karena lokasinya tidak jauh dari sini, saya rasa hanya di lurusan jalan ini saja, masih satu, jadi nanti boleh bersama-sama berangkat mungkin di sekitar sebelum pukul 2, mungkin 10 menit atau 15 menit sebelum juga boleh, sambil kita menunggu waktu nanti akan berfellowship satu sama lain setelah ibadah ini sehingga kita bisa jangan dulu pulang setelah ini ya untuk beramah-tamah. Baik, tidak ada pengumuman tambahan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri dengan penuh sukacita. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus baik. Kesetiaanmu
denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan, takkan memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Kami angkat tangan kami katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you, Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkat sudah kita terima dari Yesua HaMasiah. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.